Di samping saya ini ada Mbak Ika dan kemudian Mbak Yulia. Mbak Ika dari mana? Bisa dikenalkan diri. Saya Ika Rani, saya dari Punakawan Farm, tepatnya di daerah Putat, Indah Timur 4, nomor 19, Surabaya. Oke, Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Arifah. Saya asal dari Sidoarjo, lebih tepatnya di Jalan Gajah Mada, Tanjungan Gang 1, nomor 140. Oke, Surabaya dan Sidoarjo. Asli Surabaya, Mbak Ika? Enggak, Pak. Enggak. Dari mana? Saya dari Lampung, Sumatera, Pak. Lampung, luar biasa. Merantau ke Surabaya. Kemudian Mbak Yulia asli Sidoarjo. Saya asli Sidoarjo. Nah, bicara tentang usaha ini pada saat masuk ke Surabaya atau sebelumnya sudah punya usaha? Kalau ngomongin basic, sebelumnya saya travel agent, Pak, dan event organizer. Usaha ikan baru setahun ini, Pak. Oke. Baru setahun Jadi, ini setelah sebelumnya pandemi. sudah punya usaha, Sudah kemudian punya. setahun terakhir landing setir ke bisnis perikanan. Ya. Kalau Mbak Yulia, Saya tuh aslinya dagang, Pak, mulai dari kecil. apa itu? Saya diajarin dagang sandal dari kecil, kemudian diajari sama mbah saya itu jalan makanan, Ider. amin. Jadi mulai dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan Sudah berdagang terbiasa, dan oke. bertemu dengan banyak orang. Ketemu. Kemudian saya itu lagi jalan usaha sendiri ketika di tahun 2020 ini. Sebelumnya saya cuma bantu-bantu aja, dagang-dagang gitu sama orang tua saya. Kemudian saya ingin sekali berusaha sendiri, pengen bagaimana sih merasakan punya usaha, bagaimana rasanya, pusingnya kita itu mencari solusi dan sebagainya. Karena saya lihat teman-teman saya itu pada tujuh keliling pusing dengan usaha-usahanya, tetapi di sisi lain tuh mereka senang, bangga gitu loh dengan mengatasi masalah-masalah mereka. Sehingga di tahun 2020 itu saya sudah mulai usaha, pertama itu ekspedisi, masih franchise sih, Pak, masih franchise. Terus saya ngembangin lagi jualan bunga Miana yang tahun kemarin juga masih booming banget, Viral. lagi viral. Kemudian lumayan juga itu omsetnya. Kemudian saya buka lagi cemilan-cemilan, emping singkong. Saya itu sekarang ini baru kali ini nih 2 bulan ini saya bikin bingkai kayu. Niatnya itu untuk hiasan ruangan, tetapi saya ingin biar lebih multi. Akhirnya saya mikir bikin akuarium dinding. Kayak gitu. Jadi pengalamannya sudah mulai dari jasa, kemudian jualan produk, kemudian punya franchise sekarang dan merambah ke usaha hiasan dinding. Pinginnya waktu itu hiasan dinding, tapi sekarang malah lebih fokusnya ke hiasan akuarium. Menarik ini kawan, karena semua bidang usaha itu menarik kalau kita mengerti kebutuhannya. Nah, ikan ini bukan sembarang ikan ya. Jadi ikan ini memang dibudidayakan untuk sebagai hiasan, baik itu di rumah, di kantor maupun di tempat-tempat sekolahan ya. Menarik nih Mbak Ika, pada saat backgroundnya ini sebagai travel agent. Awalnya cuman karena beli aja. Setelah itu coba breeding itu satu ikan bisa sampai maksimal 2 minggu. Itu pun kalau dia mau. Gitu ya? Itu ya. Ditanya dulu atau gitu? Uniknya dari ikan cupang ini, kalau dia mau, dia akan mengeluarkan buih-buih, semacam buih gitu. Baru dia bisa dikawinkan. Dan yang menjaga bukan yang female atau yang perempuan, tapi yang laki-laki, yang male. Begitu. Nah, kalau dia nggak mau, nggak kelihatan Pak buihnya. Gitu ya. Jadi latar belakangnya tadinya pengen sekedar mengawinkan aja, gimana sih efeknya? Ternyata kenikmatan itu berlanjut sampai ke penjualan. Betul, karena pandemi nggak ada kerjaan, ya jadi ladang usaha gitu. Kalau Bu Yulia saat itu kepikir nggak hiasan ini modelnya gini aja, memang untuk ikan ini gitu, apa
Apa coba-coba dulu untuk ikan yang lain gitu? Iya, awal itu hanya bingkai aja Pak. Bingkai hanya untuk menghiasi ruangan-ruangan. Nah, biasanya para ibu-ibu itu paling suka nih menghias ruangannya biar lebih hidup gitu ya. Bingkai, kemudian tengah-tengahnya itu kadang dikasih bunga-bunga hidup kayak gitu ya Mbak Ida. Kan lebih bagus itu. Ya, saya juga penyuka tanaman. Biasanya kita taruh nih di ujung sudut-sudut ruangan. Tapi kali ini saya berpikir gimana kalau misalnya ditaruh di dinding gitu, biar tidak menghemat tempat juga. Kemudian ketika kita di mana aja itu mata kita langsung terlihat itu loh. Iya. Nah, jadi tadinya untuk hiasan ini ya, bunga-bunga pot kecil-kecil gitu ya, di sudut-sudut ruangan. Iya. Akhirnya kepikir. Nah, saat ini kawan, bisnis ikan cupang ini itu banyak sekali dilakukan di beberapa daerah. Nah, kita akan simak detail bagaimana tentang indahnya punya bisnis ikan cupang. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke kawan, kembali lagi di Junjung UMKM from Zero to Hero. Nah, bicara tentang experience dari Mbak Ika dan Mbak Yulia ini sudah melalang buana di beberapa kategori usaha. Tapi di satu tahun terakhir ini, kedua wirausaha ini memilih bisnis yang sama nih. Satunya tempatnya, satunya lagi isinya. Nah, itu yang menarik. Bicara produk nih Mbak Ika, pakai branding apa nih namanya? Punakawan Farm. Kenapa pilih itu? Karena kejawa-jawaan mungkin ya. Karena Punakawan itu kan ada Semar, ada Petro. Karena bukan orang Jawa, jadi setahu saya kalau Punakawan itu kita bisa guyup bareng-bareng. Jadi saya pengen peternak cupang ini jangan hanya berdiri sendiri, kita bareng-bareng menembus pasar ekspor gitu Bapak. Jadi pemilihan itu karena menaikkan konten daerah ya. Daerah. Kalau Mbak Yulia pakai branding apa nih tempat biasanya? Namanya itu Omiyai. Omiyai. Ya, Omiyai itu dari bahasa Jepang. Apa? Jepang artinya jodoh. Sehingga jodoh. Ya, sehingga siapapun yang dia memiliki akuarium saya doakan memiliki jodoh yang tepat. Luar biasa. Ikan cupangnya juga bisa cocok gitu. Cocok dengan tempatnya, iya, nyaman sekali. dengan tempatnya. Wah, itu luar brand biasa. sekalian doa buat orang yang beli. Omiya apa? Omiya aja apa? Omiyai aja Pak. Omiya aja. Akuarium cupang Omiyai. Akuarium cupang Omiya. Nah, bentuknya apa memang seperti ini aja atau ada model lain kira-kira? Untuk awal ini kan masih awal juga kan Pak ya. Sehingga saya masih pertama itu segi 6. Nah, kemudian nanti selisih 1 Mei itu saya mau launchingin dengan warna kayu bakar. Nah, jadi lebih nonjol seratnya. Nah, kenapa saya pilih dengan kayu jati Belanda? Biji tadi. Ya. Kira-kira berhasil untuk berhasil. Lagi-lagi melihat jenis dari cupangnya Pak. Kalau dia sehat dan suasana pH airnya mendukung, dia pasti sampai 90%. Tapi kalau tidak ya sekitar 70% dari perkiraan kita. Paling nggak sekitar 100-200 ikan. Gitu. Berarti setelah dipisahkan, kemudian dia mengeluarkan warna tadi, ya. Itu sampai dengan usia berapa dia bisa dinikmati? Dinikmati sekitar 3 bulan. 3 kita bulan menunggu aja. 3 bulan. Ya, kenapa itu? Makanya kita berharap kita di istilahnya dari Dinas Perikanan itu sedikit ada wadah pembelajaran dari Dinas Perikanan, bahwa kita nantinya ada kelas-kelas khusus yang bisa mengikuti, tidak terlalu terseok-seok untuk tren yang lagi di luar negeri sana gitu. Karena kenyataan kita terseok-seok Pak gitu. Menunggu 3 bulan dulu, sana ngetren udah selesai. Ya. Sampai dengan setelah 3 bulan kemudian ada market pasarnya, itu terserapnya sampai berapa persen kalau di tempatnya Mbak Ika? Kalau di tempat saya dari 100%
ngebreed tadi sekitar, jujur saja sekitar 70% Pak. 70%, ya. Dari yang mulai mati sampai yang female reject. Oh, Female reject itu yang tidak jadi. Ya, kebanyakan teman-teman itu jujur aja dibuang. gitu ya. Karena female kan nantinya melahirkan jenis baru. Iya, iya. Itu yang biasanya tidak laku untuk yang dia menuju ke kontes ya. Kalau cuma dijual di pasar-pasar ikan oke lah. Tapi kan kadang orang-orang yang menuju kontes itu dibuang gitu. Ya. Sayangnya di situ. Kalau Mbak Ika nih, nah, kisaran harga berapa nih untuk yang baru satu tipe ya? Ini tempatnya ini. Pak Yuli. Iya, masih baru satu tipe. Berapa harganya? Untuk saat ini wilayah Sidoarjo itu saya kasih harga range-nya antara 65 sampai 100. Okay. Kenapa? Tergantung dari jenis size-nya, Pak. Oh, ada berapa ukuran? Saya bikin 3 ukuran. 3 ukuran. Yang Iya. ini paling kecil. Ya, ini paling kecil kecil. sendiri. Paling besar selisih Ada berapa senti nih tadi? Antara 7 cm, Pak, Oh, untuk yang 7 lebih besar itu. Nggak Jadi- kelihatan banget, tapi Jadi cocok kayak untuk yang ikan gagah. Jepang yang paling besar ini ya? Iya, iya, betul, Pak. Biar Gitu ya? biar seru gitu, Pak, ya. Iya, iya, iya. Betul. Nah, kalau apa marketnya itu Sidoarjo aja apa dari luar Sidoarjo ada sudah selama ini? Saya itu bangun itu dari reseller, Pak. Saya bangun reseller itu dari Sidoarjo ada, Surabaya ada, Malang ada. Tapi tiap tempat berbeda harga. Karena Oh. kan ada ongkos kirim, Iya. nanti ada penambahan biayanya. Oke. Kalau di Surabaya itu sudah ada, tinggal saya bangun dikit-dikit gitu, Pak. Iya, Setiap hari kita bikin evaluasi strategi dan selanjutnya kayak gitu-gitu. Kemudian dari GMP juga, saya lewat dari GMP. Kemudian Ada pemasaran online-nya melalui apa aja selain GMP? kalau marketplace itu saya berikan ke reseller. Oh, Nanti reseller nanti yang mengelola dan sebagainya. Mengelola, ya. Kalau saya sendiri itu ke GMP, lebih saya GMP. full optimalkan di situ di GMP. Iya, iya. Terus sama Facebook, Instagram. Nah, di Kalau situ. pemasaran online mungkin di Sidoarjo dititipkan di beberapa outlet itu ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada rumah binaan BRI, Oh, RKB. RKB Iya. itu, terus sama pasar-pasar ikan itu. Oh gitu ya? Iya. Ada di Sidoarjo ya? Ada pasar ikan daerah Jalan Kartini itu, Oke. itu saya titipkan di situ. Oh, oke. Nah, kalau melalui pemesanan WA melalui nomor berapa nih Pak William? Oh iya, bisa langsung di nomor marketing kami 081 21 6722. Oke. Saya ulangi 081 21 6722. Nah, Mbak Ika berapa nomor WA-nya untuk dipesan nih Punokawan? Ya, Punokawan di 0897 9090 434. Oke. Kawan, jangan lupa segera pesan dikirim langsung karena stoknya tempatnya ada, isinya juga ada. Kita kembali setelah yang satu ini. Selama yang sudah dilalui beberapa tahun terakhir, baik Mbak Yulia maupun Mbak Ika, apa nih yang dilakukan dalam hal peningkatan kualitas usahanya? Peningkatan kualitas salah satunya kita kerjasama dengan Hotel Singgasana baru-baru ini, Pak. Jadi kita memamerkan tanda kutip ikan kita sambil menjual. Jadi pihak Singgasana memberikan space tertentu untuk ikan-ikan kita showing di situ. Barangkali ada pengunjung hotel yang membeli langsung bisa dibawa pulang. Oh, Kita juga kerjasama dengan Dinas Perikanan bahwa kita nggak pengen kita cuma ngebreeder aja atau mengawinkan saja jadi mudinnya ikan saja, tapi kita punya standar sertifikasi CPIB dari Dinas Perikanan biar semakin naik lagi gitu. Oh, Kita juga akan mengikuti kelas-kelas ekspor yang akan dilaksanakan di Dirjen di Juanda. Dirjen ekspor di Juanda. tujuan ekspor ikan cupang ada ya? Ada. Oke, luar biasa. Kalau pengiriman gitu ke luar kota paling jauh di mana di Indonesia? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Banjarmasin. Oke. Pengiriman durasi berapa dia bisa bertahan? Maksimal dia ini 1 minggu. Karena kalau mau dikirim dia puasa dulu.
Oh gitu. Karena kalau dikasih makan nanti dia makan pupnya sendiri. Oh iya. Kasihan malah mati. Jadi dipuasakan dulu, maksimal mentok seminggu dia teman-teman. Oh gitu ya. Baru dia bisa terkirim gitu ya. Ya. Dalam waktu seminggu ya. Biasanya kalau misalnya udah sold out di online kami, sekarang dipuasakan langsung dikirim, bisa nyampe maksimal yaitu seminggu. Oh gitu ya. Airnya juga harus sedikit banget, jangan banyak-banyak. Waktu pengiriman ya? Waktu pengiriman. Pertama untuk ikannya, kedua meminimalisir kilo pengiriman. Gitu ya. Nah, kalau tentang ikannya sendiri nih kan ada butuh treatment. Nah, ini apa yang menjadi banyak kendala yang selama ini dilalui? Pakan ikan. Kita pakai pakan ikan tuh semua hidup, Pak. Mulai dari cacing sutra, cacing darah, kutu air, sampai artemia dan jentik nyamuk. Kita pakai semua. Treatment itu salah satunya bisa memunculkan warna dari ikan-ikan sendiri yang masing-masing pasti punya. Harus kelima-limanya? Enggak juga sih. Kalau kita pakai sampai di Punakawan sendiri harus membudidaya kutu air kita sendiri, Pak. Karena kita pingin steril. Kalau kita cuma nyerok di Badukan di Demak sana banyak Pak, kayak batunya itu bisa buat sakit ikan lama-lama. Sakitnya ikan cupang ini ada, jadi dia gitu? bisa Apa aja, Bu? Siknanas, dia nggak bisa pup, jadi perutnya bisa besar. Kemudian dia juga patah tulang, jangan salah, bukan hanya manusia yang patah tulang. Patah tulangnya juga? Ya, dia bisa bagaimana patah tulang. Ciri-cirinya itu? Ciri-cirinya dia akan bergerak secara horizontal atau vertikal aja, jadi nggak bisa goyang-goyang kayak dia ini gitu. Karena Atau nggak bisa mengepakkan. Dia juga bisa kuncup. Bisa ditreatment kalau patah tulang? Bisa, kalau biasanya kan dia male atau laki-laki, dicemplungin female. Jadi dia akan kayak berantem sendiri, dia bergerak-gerak gitu. Oh gitu ya. Sementara treatment kita dipancing gitu ya. Iya, dipancing. Kalau Signas pakai obat sih, Pak. Kita beli di online. Kalau 5 yang dipakai tadi itu tidak ada kekurangan ini ya, pasokan ya. Sementara sesuai cuaca, Pak. Jadi ada beberapa hari terakhir jujur aja kita kekurangan cacing sutra juga cacing darah karena stok jualannya yang di beberapa tempat itu minim. Kita menyiasatinya ya alhamdulillah punya budidaya kutir tadi. Kita pakai kutir. Oh gitu. Iya. Atau kutu air. Pak Yulia, kalau peningkatan kualitasnya Mbak Yulia mungkin 3 tahun terakhir dari berbagai macam usaha tadi, itu apa saja yang sudah dilalui? Kalau saya akan mengembangkan berbagai macam warna dari bingkai itu sendiri, Pak. Jadi kalau sekarang ini kan masih warna natural ya. Nah, next time itu 1 Mei itu saya mau bikin kayu itu akan ada kayu bakar gitu. Jadi itu akan muncul, serat-serat itu akan makin muncul dan warnanya juga makin unik di situ. Setelah itu nambah varian juga, varian dalam arti untuk bentuknya saya tambah untuk yang segi 4 juga rencananya, tapi nempel jadi 3 kayak gitu, seperti 3. ini. Nanti kedepannya seperti itu, nambah varian. Disusun 3 gitu ya? Iya, disusun 3 seperti ini langsung jadi 1 gitu, Pak. Kemudian untuk yang reseller itu saya minta untuk mereka langsung memasarin ke daerah Malaysia juga, Pak. Karena Malaysia itu tingkat pemasarannya juga cukup bagus ketika di Malaysia selain di Indonesia. Indonesia tinggi banget sih untuk peminat akuarium dinding, tapi di Malaysia sekarang juga cukup lumayan besar untuk peminatnya ini. Kalau secara kompetensi mungkin Mbak Yulia pernah ikut pelatihan atau pernah memberi pelatihan apa aja? Saya itu hobi saya ikut pelatihan-pelatihan, Pak. Waktu kuliah saya awalnya itu saya nggak minat jadi UMKM. Awalnya itu saya hanya iseng, hanya ingin ikut aja belajar itu dari Google. Nah, di Surabaya ya sering banget itu Sabtu Minggu setiap itu saya mesti ikutin. Ternyata saya penasaran, akhirnya di situ bagus ya, ternyata saya minat ya. Ini saya belajar sampai sekarang pun juga belajar, Pak. Tapi pernah memberi pelatihan juga tentang pembikinan ini? Masih belum, Pak. Belum ya. Oke. Mbak Ika pernah memberikan pelatihan tentang budidaya ini? Sementara ke lingkungan sekitar dulu, Pak. Ke lingkungan dulu. Ya, kalau kayaknya lebih
pintar peternak lain daripada saya. Oke, ya. Jadi kawan, bahwa kebiasaan kita, kepunyaan usaha kita itu harus diyakinkan dengan saling sharing ya. Tentu saja pelatihan dari orang lain, pelatihan dari lingkungan, ataupun kita memberikan sharing informasi kepada lingkungan sekitar kita itu sangat penting, sebab kebiasaan usaha kita bagus juga untuk wilayah lain juga. Kita kembali yang satu ini. Oke kawan, ketemu lagi di Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Nah, bicara tentang ikan nih Mbak Ika, pasti ada beberapa kendala di lapangan. Nah, beberapa kendala itu tentu sudah selama setahun terakhir ini ada yang tersolusikan, ada yang tidak kan gitu. Nah, boleh bercerita nih kepada para wirausaha sekaligus memberi tips mereka tentang bisnis ini. Ya, kalau untuk fluktuatif kita itu paling harga, Pak. Permainan harga di para peternak lah, istilah begitu. Ketika mereka tidak tahu, mohon maaf saya nggak mendeskripsikan satu orang atau dua orang ya di sini, cuman ketika kita sudah tahu kualitas, kita kan bisa bicara harga. Tapi ketika kita, mohon maaf, tidak tahu kualitas, orang akan berkata, ya sudah ini harganya sekian saja, gitu. Harga sih Pak. Solusinya adalah, ya kita tetap dengan pecinta atau penghobi ikan, bukan yang cuman beli untuk istilahnya cuma seneng-seneng aja, bukan penghobi seperti kita ini. Ya, gitu sih. Kalau secara persentase selama ini pembeli yang di Punokawan itu yang penghobi dengan yang pembeli biasa berapa persen? 70-30 penghobi, dan karena saya juga membuka, mohon maaf kalau dibilang lapangan pekerjaan seakan nggak enak, cuma kita saling bantu. Jadi teman-teman Gojek yang mau ikutan cari ceperan, monggo silakan datang ke Punokawan, bondo HP-nya sendiri, mau video ikan-ikan kita untuk dijual sebagai reseller, monggo, siapapun itu bisa. Jadi monggo, jadi tidak usah modal, cukup pakai ikan kita, sudah ditransfer langsung aja, kita yang packing bisa. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan baru sih sementara. Ya, setelah ada pembeli, lalu datang ke farm, kemudian ditransaksikan ya. Monggo silahkan. Luar biasa. Nah kalau Mbak Yulia nih, sebelum punya usaha akuarium, tadi kan disampaikan punya usaha lainnya ya. Nah itu pasti ada kendala juga di lapangan, kendala baik itu dari market, baik itu dari masa pandemi ini. Nah kemudian apa nih solusinya waktu itu sehingga kemudian sekarang lagi fokus di akuarium dinding? Untuk usaha yang ekspedisi itu alhamdulillah sampai sekarang masih lancar Pak. Nah, tetapi saya tuh kan orangnya mudah bosan ya Pak. Mudah bosan, pengen cari usaha lagi. Lain. Ya, alhamdulillah ekspedisi itu sudah dipegang sama adik saya. Di rumah juga pembayaran listrik juga ada di rumah. Jadi saya berpikir, oh sudah bisa saya tinggal ini. Nanti ini sudah ada adik saya. Kemudian akhirnya saya belajar lagi, melihat-lihat jalan-jalan, ternyata saya minat di bagian bingkai-bingkai yang hiasan-hiasan gitu Pak. Akhirnya saya mau usaha. Pertama saya tanya-tanya dulu bahan-bahannya, tanya-tanya kayu itu seperti apa jenisnya. Akhirnya saya tertariknya di jenis jati Belanda ini. Kendala saya itu banyak awalnya, mulai dari ukurannya seperti apa, jenisnya seperti apa. Yang paling utama itu cari tukangnya Pak. Jadi cari tukang itu nggak mudah. Orang bikin seperti ini tuh, seperti ini ya saya kasihkan, seperti ini. Sambungan-sambungan. Iya sambungannya lah. Itulah saya tuh mencari tukang itu luar biasa sulit. Saya mencari tukang bingkainya aja ini saya di daerah Gresik Pak. Sehingga saya masih jalan-jalan terus di daerah Sidoarjo untuk mendapatkan tukang lagi yang bagus dengan harga yang murah. Dan nanti akan ngembangin usaha saya selanjutnya. Seperti itu Pak. Iya. Oke. Nah, selama menjalani usaha ini tentu kita berharap pasti baik-baik saja kan. Nah, tapi di setahun terakhir ini, apalagi tadi saya lihat
memulainya kurang lebih setahun juga ya, tahun 2020 saat ada pandemi. Nah, waktu itu solusinya apa nih? Begitu mau mulai usaha ini, kemudian tiba-tiba datang pandemi, Mbak Ika. Sebenarnya bukan tiba-tiba datang pandemi Pak ya, karena pandemi itulah ada usaha ini. Oh, sebenarnya begitu. Ini ya dari travel agent tadi ya? Ya, karena travel semua cut, Cut. event organizer yang sudah ter-MOU cut semua, Iya. datanglah bisnis ini akhirnya. Sebenarnya ini bisnis yang hanya untuk survive, tapi akhirnya saya mencintainya karena ini peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru pertama, kedua ekspor, menunjukkan Indonesia ini punya kualitas loh di ikan cupang. Kita bukan pengekor, kita bukan follower, tapi kita bisa menjadi pencipta seperti halnya di negara-negara lain. Itu Sudah sampai negara mana ini, Punakawan kapan? Malaysia Pak, Malaysia, Singapura ya. Luar biasa. Harapan kita sih semua di Indonesia kenal Punakawan, karena di Punakawan bukan menjual hanya ikan cupang yang standar, tapi kita jual kualitas juga, walaupun tapi dengan harga yang murah. Penghobi itu melihatnya adalah dari corak yang berbeda-beda tadi. Ya, biasanya pembeli ikan cupang gampang kok Pak. Titenani gampang kalau orang Jawa bilang. Dia akan diam di depan ikan cupang itu bisa sampai 5-10 menit hanya dengan nyenter ikan. Itu berarti dia pecinta Gitu ya? cupang. Tapi kalau cuma beli ya sudah, dia suka, selesai. Iya. Itu saja. Harus dilihat detail atas bawah kiri Iya, kanan atas bawah gitu ya. warna, bahkan mungkin dihitung warnanya ini berapa. Gitu Gitu sih. ya, menarik sekali. Nah, Mbak Yulia bisa kasih closing statement nih kepada para wirausaha yang ingin memulai usaha tapi bingung nih mana memulainya bagaimana. Nah, Mbak Yulia bisa kasih tips kepada mereka. Awalnya saya lihat tren pasar dulu Pak ya. Saya tipe orang yang analisa, sehingga saya analisa dulu di Google Trend. Kemudian sekarang itu kan mulai tahun terakhir 2020 itu Mbak ya, itu kan sangat viral sekali tuh yang namanya ikan cupang. Iya. Kan? Iya. Dan semua jenis akuarium yang biasa aja laku keras, Iya. yang kotak biasa tuh laku keras banget. Nah, sehingga kan kalau misalnya dibuat akuarium biasa kayaknya nggak ada bagus-bagusnya kalau di dalam ruangan. Nah, dari situlah saya berpikir ini usaha yang bagus nih untuk memperindah ruangan. Terus marketnya nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, siapapun tertarik gitu loh dengan keindahan akuarium seperti ini kan. Nah, sehingga saya berpikir saya harus mulai nih dari sekarang, kapan lagi kayak gitu. Walaupun saya jatuh bangun lagi, mulai dari pakai uang kita sedikit-sedikit ya kan. Dan juga namanya usaha kan pasti ada modal Pak ya. Iya. Saya berpikir nggak usah modal nggak apa-apa, tapi saya lobby orang-orang yang punya uang. Saya ajak kerjasama. Ya, kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Nah, kolaborasi kawan, sehingga itu akan menjadikan hidup usaha kita itu menjadi lebih bermakna. Betul. Oke kawan, jangan kemana-mana. Minggu depan kita akan bincang-bincang lagi dengan UMKM di bidang teknologi IT. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga menjadi inspirasi bagi seluruh wirausaha di Indonesia. Junjung UMKM, MTV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.